warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video pembelajaran dengan bidang studi matematika yang bertemakan yang pertama yaitu FPB dan KPK dan tema kedua yaitu pecahan. Selamat menyaksikan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Mulia Raniati. Hadir Bu. Rosa Aulia. Hadir Bu. Nurlida. Hadir Bu. Sudah masuk Mulia? Sudah Bu. Kenapa tidak masuk nak? Ibu. Jaga kesehatan ya Mulia. Baik Bu. Hadir semua ya anak-anak. Iya Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak semua. Baik Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya Bu. Materi apa Nurlida? Materi tentang bilangan prima. Iya, bagus. Baik, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari bilangan prima tersebut? Saya Bu. Ya, silakan Rosa. Bilangan prima ialah bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2 atau dengan bilangan yang lain kecuali dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Iya, bagus. Jadi, bilangan prima ialah bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2 atau dengan bilangan yang lain kecuali dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi pembelajaran yang pertama yaitu FPB dan KPK dan materi kedua yaitu pecahan. Baiklah anak-anak, sekarang tolong keluarkan buku catatannya masing-masing. Baik Bu. Baiklah anak-anak, kita akan membahas pembahasan pertama yaitu FPB dan KPK. Ibu akan memberikan sebuah contoh. Yang pertama yaitu FPB dari 8 dan 12. Yang pertama, kita akan mencari faktor dari angka 8, yaitu semua angka yang bisa dibagi 8 tapi tidak menghasilkan koma. Oke. Faktor yang pertama yaitu angka 1. 8 bisa tidak dibagi dengan 1? Bisa. Ya, hasilnya 8. 8 bisa tidak dibagi dengan 2? Bisa Bu. Hasilnya 4. 8 bisa tidak dibagi dengan 4? Bisa. Ya, hasilnya 2. 8 bisa tidak dibagi dengan 8? Bisa. Hasilnya 1. Iya, baiklah. Jadi, faktor dari angka 8 yaitu 1, 2, 4. Iya, bagus. Jadi, kita akan masuk yang kedua yaitu angka 12. Jadi, 12 ini semua angka yang bisa dibagi dengan 12 tapi tidak menghasilkan koma. Sini Ibu sudah menuliskan faktor dari 12. Baiklah, kita hitung sama-sama betul atau tidaknya yang sudah Ibu tuliskan. 12 bisa tidak dibagi dengan 1? Bisa Bu.
Menghasilkan 12. Bisa tidak dibagi dengan 2? Bisa. Hasilnya? 6. Iya, 12 bisa tidak dibagi dengan 3? Hasilnya? 4. 12 bisa tidak dibagi dengan 4? Bisa. Hasilnya berapa, Nak? 3. Iya, pintar. 12 bisa tidak dibagi dengan 6? Bisa. Hasilnya? 2. Ya, 12 dibagi dengan 12 hasilnya? 1. Iya. Oke, baiklah. FP itu tadi yaitu faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuan ini yaitu faktor-faktor yang di angka 8 juga ada dan di angka 12 juga ada. Coba perhatikan ke depan anak-anak. Angka berapa yang di faktor 8 dan 12 juga ada? Angka 1 di faktor 8 ada nggak di angka 12? Ada. Ya, Ibu lengkari ya. Angka 2 ada tidak di angka 12? Ada. Angka berapa lagi? Angka 4. Iya, pintar. Angka 4. Ya, di angka 12 juga ada faktor 4 ya. Faktor angka 4. Jadi, karena pertanyaannya FPB, faktor persekutuan terbesar, jadi kita harus ambil faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan yang di 8 juga ada, di 12 ada, yang terbesar. Angka berapa yang terbesar di antara faktor dari 8 dan 12 ini? 4. Iya, jadi FPB dari 8 dan 12 yaitu 4. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang KPK. Siapa yang tahu apa itu KPK? Saya, Bu. Ya, Nurlida, apa itu KPK, Nak? Kelipatan persekutuan terkecil. Iya, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, Ibu akan masuk ke contoh KPK dari 8 dan 12. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, kelipatan dari 8. Kelipatan dari 8 yaitu 8. Iya, 8 yaitu bilangan itu sendiri, 8 itu sendiri. Oke, selanjutnya 8 lalu 16. Terus 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu kelipatan dari 12. 12 yaitu bilangan itu sendiri, 12 lalu 24, 36, 48, dan seterusnya. Jadi KPK tadi kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan persekutuan terkecil yang sama dari 8 dan 12. Maksudnya di sini kelipatannya di 8 ada dan di 12 juga ada. Coba sama-sama kita bulatkan angka yang sama dari kelipatan 8 dan 12. Di sini ada berapa aja? Angka berapa, Nak? 24. Ya, 24 Ibu bulatkan ya. Lalu? 48. Ya, 48. Jadi ada dua angka yang sama, tetapi di sini Ibu berikan titik-titik karena ada angka selanjutnya. Mungkin nanti di selanjutnya itu ada angka-angka yang sama juga, tetapi pembahasan kita kelipatan persekutuan terkecil. Pasti kalau kita lanjutkan itu angkanya itu besar kan? Nah, jadi kita ambil sampai di sini saja. Jadi angka yang sama, yang terkecil dari 8 dan 12 berapa? 24, Bu. Iya, jadi KPK dari 8 dan 12 yaitu 24. Iya, bagus. Ini merupakan contoh FPB dan KPK dari metode menguraikan. Baiklah, dari materi FPB dan KPK tadi yang sudah Ibu jelaskan, sekarang Ibu akan memberikan contoh dari FPB dan KPK
yang kalian harus mengerjakannya di papan tulis untuk lebih kalian bisa memahami materi tersebut. Siapa yang mau maju untuk mengerjakan contoh yang ada di papan tulis? Saya, Bu. Ya, Nurlida. Oke, Nurlida, contoh dari yang pertama FPB, dan kemudian yang kedua tadi yang lebih awal tunjuk tangan Maulia ya. Maulia kerjakan KPK. Oke, baiklah. Jadi faktor dari angka 6 tadi ada 1 dikali 6. 6 dibagi 1 dapat 6, 6 dibagi 2 dapat 3, 6 dibagi 3 dapat 2, dan 6 bagi 6 1 ya. Dan faktor yang kedua 4 dibagi 1 4, 4 bagi 2 2, dan 4 bagi 4 1. Jadi FPB tadi faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 4 ialah 2. Ya, betul. Dan selanjutnya tadi ini Maulia ya. KPK dari 3 dan 4. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Kemudian ada 4, kelipatan dari 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Jadi karena KPK tadi kelipatan persekutuan terkecil, jadi angka yang sama dari persekutuan terkecil tadi ada angka berapa nak? Angka 12, iya. Betul ya? Rosa, apakah sudah betul? Betul, Bu. Yakin? Yakin. Oke, pintar, bagus. Jadi setelah Ibu berikan contoh dan kalian kerjakan di papan tulis dan pengerjaannya juga sudah bagus, maka Ibu anggap kalian sudah mengerti ya mengenai FPB dan KPK dengan cara menguraikan tadi. Oke, kita akan lanjut pembahasan FPB dan KPK juga, tetapi dengan cara pohon faktor. Jadi, pohon faktor ini berkaitan dengan bilangan prima. Bilangan prima itu angka-angkanya Ibu akan tuliskan. Bilangan prima tadi apa, Rosa? Coba ulangi. Bilangan prima ialah bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2 atau dengan bilangan yang lain kecuali dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Iya. Betul ya? Betul. Oke. Bilangan prima yang sudah dijelaskan Rosa tadi sangat betul. Bilangannya itu ada yang pertama itu ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Jadi, ketika kita ingin mengerjakan soal FPB dan KPK dengan cara pohon faktor, kita harus memahami dulu bilangan prima dan angka-angka berapa saja yang termasuk dari bilangan prima. Oke, baiklah. Coba tulis dulu, Nana. Bilangan prima itu apa-apa saja? Udah, Bu. Ibu akan menjelaskan contoh dari pohon faktor yang akan Ibu kaitkan dengan FPB dan KPK. Di sini yang pertama ada, kita akan mencari pohon faktor dari 20 dan 24. Di sini Ibu akan mengambil bilangan prima terkecil yaitu 2. 20 dibagi 2 yaitu dapatnya 10. 10 dibagi dengan 2 yaitu 5. Dan yang kedua yaitu angka 24. Kita ambil bilangan prima yang terkecil. 24 dibagi dengan 2, 12. 12 dibagi dengan 2 dapatnya 6. 6 dibagi dengan 2 dapatnya 3. Oke. Ini merupakan bilangan prima dan kita lingkari. Ini Ibu lingkari merupakan bilangan prima ya. Jadi, faktorisasi prima dari 20
itu adanya 2, 2-nya 2 kali ya. 2 dikali 2 dikali 5. Faktorisasi prima dari 24, 2 kali 2 dikali 2 dikali 3. 20 ini 2 pangkat 2 dikali 5. 24 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi, ketika kita sudah mengetahui faktorisasi prima dari 20 dan 24, kita masuk ke FPB-nya. FPB dari 20 dan 24. Jadi, rumus FPB dengan menggunakan pohon faktor ini, rumusnya yaitu perkalian faktor yang sama pangkat terkecil. Jadi, tadi kita sudah mengetahui faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. 24 yaitu 22 dipangkat 3 dikali 3. Di sini tadi rumus dari FPB dengan pohon faktor ini perkalian faktor yang sama pangkat terkecil. Faktor yang sama. Jadi faktor yang sama di sini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Dikarenakan rumusnya menggunakan pangkat terkecil, jadi di sini kita ambil 2 di pangkat 2. Yaitu 2 pangkat 2 yaitu hasilnya 4. Jadi FPB dari 20 dan 24 yaitu 4. Selanjutnya kita masuk ke KPK. KPK dari 20 dan 24. Jadi rumus KPK menggunakan pohon faktor ini yaitu perkalian seluruh faktor pangkat terbesar. Jadi tadi kita sudah mengetahui faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. Faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi kita lihat rumus. KPK rumusnya perkalian seluruh faktor pangkat terbesar. Jadi perkalian seluruh faktor. Jadi seluruh faktor dimasukkan juga ya. 2 dikali 3 dikali 5. Pangkat terbesar. Di sini karena faktor 2 ada 2, kita ambil pangkat yang terbesar yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 8 dikali 3 dikali 5. 8 dikali 3 24 dikali 5. Hasilnya kita cari sama-sama ya. Ya, Bu. Oke, 24 dikali 5. Ketika mengalikan harus sama, sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jadi di sini karena satuannya di bawah hanya ada 1, maka kita sesuaikan satuannya dengan satuan tersebut. 4 dikali 5, 20. Letakkan 0, simpan 2. 5 dikali 2, 10. Yang disimpan tadi diambil, ditambahkan dengan 10, jadinya 12. Jadi 120. Jadi KPK dari 20 dan 24 itu yaitu 120. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua yaitu tentang pecahan. Sebelum kita masuk ke materi tentang pecahan, Ibu akan membahas tentang materi pecahan ini memang sudah ada di dalam Al-Quran,
yaitu dalam surat An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari yang ditinggalkan. Di sini materi pecahan yang berkaitan dalam Al-Quran bukan saja dalam surah An-Nisa ayat 11, tetapi ada dalam surah An-Nisa ayat 12 dan masih banyak lagi surat yang dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pecahan. Jadi ini Ibu hanya menjelaskan satu surat saja yang berkaitan dengan pecahan. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi pecahan. Pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi A dianggap sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Jadi kita akan masuk kepada penjumlahan pecahan. Di sini sudah ada contoh 1/2 ditambah 1/4. Sebelum kita menyelesaikan 2 pecahan tersebut, kita juga harus mengetahui dulu di dalam penjumlahan. Di sini ada pembilang, ada penyebut. 1/2 ini 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut, 1 ini sebagai pembilang, dan 4 juga sebagai penyebut. Jadi kita selesaikan dulu dalam mencari, kita samakan dulu penyebut dari 2 dan 4. Penyebut dari 2 dan 4, kita mencari persamaan penyebut dari 2 dan 4 itu menggunakan KPK. Ini, menggunakan KPK. Tadi kita sudah mempelajari kan materi tentang KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK dari 2 dan 4 ini 2 dari KPK dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. 4, KPK-nya 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Jadi di sini karena dalam menyamakan penyebut pecahan ini, kita harus samakan dulu, kita harus mencari dulu KPK dari 2 dan 4, yaitu dari 2 yaitu 4 yang sama ya. Kelipatan persekutuan terkecil yang sama dari 2 dan 4, yaitu 4 dan 4. Jadi kita samakan penyebutnya 4 dan 4. Jadi di sini 4 ini dibagi dengan 2. 4 dibagi 2, 2. Dikali 1, 2. Selanjutnya 4 dibagi dengan 4, dapatnya 1. Dikali 1, 1. Jadi langsung ditambahkan 2 ditambah 1, 3 per 4. Mudah kan? Iya, jika kita memang betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempelajari dan memahami suatu materi, pasti akan mudah kita dapat. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan sama juga dengan penjumlahan pecahan. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 5 dan 4. KPK dari 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Dan KPK dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Jadi di sini KPK dari 5 dan 4. Angka yang sama dan terkecil. 20. Berapa, Nak? 20. Iya, 20 ya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. 20 dibagi 5? 4. 4 dikali 2? 8. 20 dibagi 4? 5. 5 dikali 1? 5. Nah, 8 kurang 5? 3.
3 per 20. Iya. Jadi selanjutnya kita masuk ke perkalian pecahan. Konsep dari perkalian pecahan ini yaitu pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Jadi langsung saja 3 dikali 2, 6. 4 dikali 5, 20. Jadi hasil dari 3 per 4 dikali 2 per 5 yaitu 6 per 20. Selanjutnya kita masuk ke pembagian pecahan. Dalam pembagian pecahan, pecahan kedua pembaginya dibalikkan dan bagi menjadi kali. Contohnya, di sini ada 12 per 18 dibagi 3 per 4. Jadi tadi konsep dari pembagian pecahan itu dalam pembagian pecahan, pecahan kedua pembaginya dibalikkan. Jadi 12 per 18 dibagi 3 per 4 ini merupakan pecahan kedua. Jadi pembaginya dibalikkan. Dibalikkan 3 per 4 menjadi 4 per 3. Dan bagi menjadi kali. Ketika sudah dibalikkan, bagi menjadi kali. 12 per 18 dikali 4 per 3. 12 dikali 4, 48. 18 dikali 3 yaitu 54. Jadi 48 per 15 ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi dengan 6. 48 dibagi 6 yaitu dapatnya 8 dan 54 dibagi 6 dapat 9. Jadi hasil dari 12 per 18 dibagi 4 per 3 yaitu 8 per 9. Jadi baiklah anak-anak, dari materi pertama tadi ada FPB dan KPK, dan materi kedua tadi ada tentang pecahan. Jadi dari penjelasan Ibu dengan 2 materi tadi, apakah anak-anak semua sudah paham? Ya Allah, sudah. Alhamdulillah, semoga anak-anak Ibu paham tentang 2 materi tadi ya. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tolong Maulia hapus papan tulisnya, Nak. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, coba ditulis di bukunya ya. Iya, Bu. Sudah siap anak-anak menulisnya? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Biar lebih semangat, di akhir pembelajaran ini kita akan bernyanyi bersama-sama, yaitu lagu tentang pecahan. Kita akan nyanyikan sama-sama ya. Ya. Oke, harus semangat ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Belajar matematika, materi pecahan sederhana. Atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Awas jangan sampai lupa, materi pecahan sederhana. Atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, dari 2 materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama tadi ada FPB dan KPK, dan yang materi kedua yaitu pecahan. FPB yaitu faktor persekutuan terbesar, KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil yang dapat dikerjakan melalui 2 cara, yaitu dengan metode terurai dan yang kedua yaitu pohon faktor. Dan materi kedua yaitu pecahan. Pecahan itu ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Penjumlahan dan pengurangan
bisa dikerjakan dengan menyamakan penyebut dengan cara KPK tadi yang sudah kita pelajari tadi. Dan perkalian pembagian mempunyai rumus tersendiri dan cara tersendiri yang bisa dikerjakan. Jadi intinya di dalam pecahan itu adanya pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Iya. Oke. Baiklah, tidak terasa waktunya sudah habis. Anak-anak boleh menyimpan bukunya ke dalam tas. Sudah? Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.